Saya mendengar juga karena Anda Bapak ya, Bapak kemudian ikut merumuskan poin demi poin. Sebenarnya ada 9 poin yang poin ke-9 adalah adili Pak Jokowi, betul? Enggak. Kami yang forum itu membuat 8. Tapi yang saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bahkan saya ini terlambat karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Ada 2 poin menarik di sini. Yang pertama itu mungkin tidak terlalu penting ya, dan mungkin sudah maklum. Ternyata historisnya sebelum dirilis 8 poin usulan dari para purnawirawan, ada ratusan ya, 103 purnawirawan yang bertanda tangan itu. Yang tertinggi adalah Bapak Jenderal Tri Sutrisno ya. Itu kan 8 yang beredar, yang paling seksi kan yang nomor 8, sehingga itu yang membuat ini menjadi booming dan viral ya, dinarasikan kudeta dan sebagainya, padahal di situ usul untuk mengganti wakil presiden ya, dengan alasan tertentu di situ. Di Bocor Halus kemarin kan ada narasi sebetulnya ada 9 ya, tetapi di situ tidak dijelaskan sebetulnya purnawirawan mengusulkan 9 atau bagaimana. Nah di sini terjawab sebetulnya kalau purnawirawannya ngusulnya 8. Cuma mungkin ketika bertemu dengan Habib Rizik atau apa, Habib Rizik menambah usulan itu menjadi 9 atau menambahkan usulan gitu. Tetapi kan tidak di ACC, sehingga yang terilis, yang dideklarasikan 8 tuntutan gitu ya. Ya salah satunya yaitu yang nomor 8. Dan yang nomor 9 ternyata isinya adalah adili Pak Jokowi. Ini biasa-biasa saja karena kita sudah tahu Habib Rizik itu mungkin seperti itu suaranya. Bahkan dulu itu sudah pernah ada ketika FPI itu demo itu ada salah satu di situ adalah adili Jokowi. Jadi ini sesuatu yang sudah bukan hal yang luar biasa ya. Spirit untuk mengadili Pak Jokowi disuarakan oleh Habib Rizik itu biasa-biasa saja, hal yang biasa-biasa saja. Cuma yang agak menarik itu adalah poin yang kedua, yaitu 8 usulan itu didukung oleh MUI dan Muhammadiyah. Ini luar biasa ya. Luar biasanya 2 di sini. Kalau ternyata nggak ada tindak lanjut terhadap 8 poin itu, ya itu pertaruhan maruah Muhammadiyah dan MUI sebetulnya. Walaupun mohon maaf ya, sebelumnya memang sudah pernah melakukan pertaruhan itu dan kayaknya wallahu alam apa kalah apa bagaimana. Ketika heboh-heboh pagar laut itu kan yang jelas sekali bersuara itu adalah ahli hukum atau pakar hukum dari Muhammadiyah toh. Dan satunya adalah MUI tentang PSN PIK 2 itu. Nah sekarang wallahu alam kemana nasibnya itu, pagar laut dan sebagainya. Pagar lautnya kalau sudah tenggelam, apa jangan-jangan airnya sedang surut, sedang pasang ya, sehingga pagar lautnya nggak kelihatan ya, tenggelam ya. Terus laut bersertifikat itu sudah nggak ada kabar, Pak Khalid sudah nggak ada kabar lagi, udah tenggelam. Bukan hanya pagar lautnya yang tenggelam, beritanya juga tenggelam. Nah di situ kan ada 2 instansi besar yang terlibat dalam bersuara. MUI Pusat, MUI Banten dan sebagainya itu kan aktif sekali menyuarakan penolakan itu, dan ternyata nggak ada kabar. Dan yang sekarang juga saya kira juga akan seperti itu. Sepertinya 8 poin ini agak sulit untuk direalisasikan. Dan ya kalau hitung-hitungan strategis atau tidak, biasanya begini ya. Instansi besar itu, ini hitung-hitungan kita saja ya. Kalau mau bersuara, mestinya diperhitungkan suaranya ini kira-kira tembus apa tidak. Karena kalau sering kali bersuara tapi nihil, sering kali menyuarakan tapi nihil, nanti stigmanya adalah sebetulnya negara ini atau pemangku-pemangku kebijakan ini, bagaimana mereka memandang MUI dan memandang Muhammadiyah. Kenapa suara-suara yang didukung oleh mereka kok nggak mempan, bahasanya kan begitu. Ya kita tidak bicara siapa yang benar siapa yang salah, ini tidak kapasitas kita bicara itu. Tetapi kita membaca realita. Bagaimana instansi besar menyampaikan suara, ternyata nggak ngefek.
Nah ini agak-agak ini. Jadi lebih selamat PBNU ya. PBNU kan tidak bersuara apa-apa. Masalah pagar laut tidak ada suaranya. Sehingga mau pagar laut apa nasibnya aman. Muhammadiyah dan MUI sudah kadung bersuara misalnya. Ternyata diacuhkan atau diabaikan atau diacuhkan itu bukan basic sikapnya, tapi kenyataannya tetap berlanjut atau apa. Itu kan menjadi terpampang di kepala kita, terpampang di depan mata kita. Instansi-instansi sebesar ini saja sudah membulatkan tekad untuk menyampaikan usulan atau menyampaikan dukungan. Ternyata wujuduhu ka'adamihi, nggak ngefek gitu. Nah ini agak-agak nggak enak didengarnya gitu. Ahsan bagi kita ya, biher ya, kita pakai ahsan bagi kita nggak pernah dengar gitu. Lebih baik kita nggak pernah dengar ada instansi sebesar MUI atau instansi sebesar Muhammadiyah terlibat dalam mendukung kepada usulan, dimana kalau ujung-ujungnya usulannya nihil gitu. Nanti ini kan sama dengan kayak PWLS yang mengusulkan ada berapa itu kepada semuanya diusulin itu tentang Ba'alawi dan sebagainya. Ya bukan dikacangin sebetulnya, tapi mungkin secara pertimbangan keliru usulannya. Ya kalau keliru ya jangan diusulkan atau apa gitu ya. Ala kulli hal begini maksud saya yang ingin saya sampaikan itu. Marwah instansi-instansi ini penting sekali untuk dijaga gitu. Kalau sekiranya nggak potensial gol, ya mending jangan gitu. Saya kira begitu ya, itu saja ya. Kenapa? Karena sekali bersuara, bukan sekali sekali bersuara, sekali menunjukkan dukungan, sekali menunjukkan aspirasi, sekali menunjukkan keinginan, ketika ditolak, itu akan terpampang di kepala kita, akan terpampang dalam mindset kita. Oh, bagaimana? Apalagi kita rakyat biasa mau usul. Apalagi kita bukan siapa-siapa. Lah ini sudah instansi besar, ya termasuk Purnawirawan juga ini. Kalau ternyata nggak ngefek sama sekali, nanti kita akan disajikan tontonan kekalahan saja. Kekalahan dalam artian sebesar itu tapi tidak berefek sama sekali. Ini agak-agak tidak enak ya. Purnawirawan, MUI, MD, Muhammadiyah nggak bergeming juga. Nah ini nggak enak ini. Begini nggak enak gitu. Ya kalau Purnawirawan mungkin lain ya. Saya bicara instansi MUI dan Muhammadiyah ini nggak enak jadi kita dengernya. Ahsan lagi ya. Hitung-hitung dulu kira-kira ini gol apa enggak gitu. Kalau enggak gol jangan gitu. Lebih baik begitu saya kira ya. Ya walaupun mungkin mereka punya pertimbangan ini amar ma'ruf nahi mungkar atau apalah. Wallahu alam masalah itu. Coba kita bicara tentang ya setidaknya ini kalau orang menyadari itu, ini akan menjadi celah untuk dibully. Wah, Muhammadiyah segala ngusulin Gibran, segala sepakat Gibran diganti. Mau ngelawan pemerintah kan begitu ujung-ujungnya. Wah, MUI lembaga dibiayai oleh negara kok misalnya gitu ya. Oh namanya orang ngebully ya. Kok bisa ngusul-ngusulin macam-macam. Itu kan nggak enak kedengarannya kalau begitu Pak ya. Jadi ada momentum untuk dibully lah ya. Ya tapi semoga tidak, Allahumma tidak.